Halo teman-teman, apa kabar? Seperti biasa, saya selalu berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini saya akan merangkum sebuah film action dari Jepang berjudul Hydra 2019. Film ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran, spesialis menghabisi polisi dan pejabat korup yang kebal hukum. Namun karena suatu kejadian, dia memutuskan untuk bertobat dan beralih profesi menjadi seorang koki di sebuah bar. Hingga akhirnya dia terpaksa kembali beraksi untuk menyelamatkan seorang putri dari seorang ayah yang dia bunuh. Tidak usah berlama-lama, sebaiknya langsung saja kita masuk ke inti ceritanya. Film dibuka memperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama Yosuke yang sedang menjalankan tugasnya menghabisi seorang target di dalam sebuah toilet umum. Setelah misinya selesai, Yosuke langsung membersihkan tangannya yang berlumur darah. Tak lama berselang, datanglah seorang pria bertopeng bernama Tsukimoto. Tanpa basa-basi, Tsukimoto langsung membersihkan TKP. Diketahui kalau target yang dihabisi oleh Yosuke tadi adalah seorang polisi senior. Kemudian Tsukimoto memasukkan mayat itu ke dalam sebuah koper dan membawanya ke apartemen yang dia tempati. Sesampainya di sana, Tsukimoto langsung memutilasi mayat yang dia bawa dengan alat pertukangan. Setelah pekerjaannya selesai, Tsukimoto lalu memberi makan ikan peliharaannya dengan potongan daging mayat polisi senior tersebut. Setelah itu dia juga makan malam dengan sepotong roti berlumur susu. Lalu scene film berpindah di sebuah bar bernama Hydra. Di sana terlihat si pemilik bar bernama Rina yang juga merangkap sebagai bartender di bar tersebut. Di sana juga terdapat seorang pelayan yang bernama Kenta. Di malam itu seorang pelanggan wanita memesan makanan. Lalu Kenta pun memberitahu koki di belakang bar. Koki ini bernama Takeshi. Setelah dicicipi, wanita ini pun langsung memuji masakan Takeshi yang sangat enak. Sedangkan Takeshi terlihat fokus memandangi seorang pelanggan pria bernama Segawa yang sedang bersama dengan teman wanitanya. Lalu Takeshi kembali ke dapur. Ternyata Takeshi sempat melihat Segawa memasukkan sesuatu ke dalam gelas minuman teman wanitanya. Hingga beberapa menit kemudian wanita itu pun pingsan. Kemudian Takeshi kembali ke depan dan membantu Segawa membopong wanita itu keluar masuk ke dalam mobil. Sementara Rina memuji Takeshi di depan pelanggannya itu. Dia mengatakan kalau Takeshi tidak hanya pandai memasak, tapi juga sangat membantu mengatasi kekacauan yang terjadi di bar itu sejauh ini. Sedangkan Kenta malah menjelekannya, berkata kalau Takeshi hanyalah orang tua pendiam yang aneh. Tanpa dia sadari, Takeshi telah berdiri di belakangnya. Menyadari itu, Kenta pun langsung meminta maaf dengan raut muka malu dan ketakutan. Selesai bekerja seperti biasa, Takeshi langsung pulang ke apartemennya. Selain jarang berbicara, Takeshi juga ternyata mengidap insomnia akut atau gangguan susah tidur. Di keesokan harinya, Segawa kembali mengunjungi bar. Di sini terlihat Segawa mencoba untuk merayunya. Sedangkan Takeshi terus memantau Segawa dari dapur dengan raut wajah geram. Rina bercerita tentang ayahnya yang menghilang entah kemana sejak 3 tahun yang lalu. Akan tetapi ayah Rina meninggalkan uang tabungan serta bar ini untuknya. Kemudian Rina bertanya kepada Segawa apa pekerjaannya. Namun Segawa tidak sempat menjawab karena handphonenya berdering. Di luar dia menjawab panggilan dari seseorang dan berkata kalau dia terpaksa menunda pembersihan karena salah satu rekannya tidak dapat dihubungi. Setelah itu Segawa kembali menghubungi rekannya, namun ternyata yang memegang handphone itu adalah Tsukimoto. Di sini terungkap kalau rekan Segawa adalah polisi senior yang tewas dibunuh di awal film tadi. Tsukimoto mengangkat handphone namun tidak mengucap sepatah kata pun. Hal itu membuat Segawa sangat kesal. Di sini terlihat Segawa dipantau oleh seseorang. Scene film berpindah di bar. Rina berencana menutup barnya karena sedang hari libur. Mendengar itu, Kenta pun mengajak Rina pergi bersamanya ke bistro terdekat. Dan Rina pun menerima ajakan Kenta. Kenta yang bersemangat tanpa sengaja melihat Takeshi yang sepertinya juga ingin ikut diajak. Karena tidak enak hati, Kenta pun terpaksa mengajak Takeshi. Lalu Rina menyuruh Kenta dan Takeshi pergi duluan. Dia akan menyusul setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan.
Tepat setelah Takeshi dan Kenta pergi, Shigawa langsung masuk ke bar menemui Rina dan memesan minuman. Shigawa bercerita kalau dia sedang mengalami hari yang buruk. Karena tidak enak hati, Rina pun terpaksa menyiapkan minuman untuk Shigawa, dan Rina pun menemaninya minum. Sedangkan Kenta menyadari kalau handphonenya tertinggal di bar. Lalu dia kembali menjemputnya dan meminta Takeshi untuk pergi duluan. Sesuai dugaan, ternyata Shigawa punya niat jahat dengan Rina. Saat dia lengah, Shigawa langsung memasukkan obat bius ke minumannya. Tak lama setelah meminumnya, Rina pun langsung pingsan. Menyadari hal itu, Shigawa berusaha menyuntikkan sesuatu ke tangan Rina. Namun gagal karena dia menyadari Kenta masuk ke dalam bar. Lalu Shigawa mendekap Kenta sampai pingsan. Setelah itu dia kembali melanjutkan aksinya, namun masih gagal karena kali ini Takeshi yang muncul. Hingga terjadi pertarungan di antara keduanya. Takeshi berhasil mengalahkan Shigawa dan mengancamnya menjauhi Rina. Terlihat seseorang dari kejauhan menyaksikan kejadian saat Takeshi memukul Shigawa. Setelah itu Takeshi kembali ke apartemennya. Lalu dia membuka kembali sebilah pisau miliknya yang sudah lama dia simpan rapi, sembari melihat bekas luka yang ada di perutnya. Di sini baru terungkap kalau Takeshi adalah mantan seorang pembunuh bayaran berdarah dingin. Kejadian di bar membuat Takeshi teringat akan sebuah kejadian 3 tahun lalu. Saat itu dia ditugaskan membunuh seorang target bernama Tuan Jun. Akan tetapi sebelum mati, Tuan Jun meminta Takeshi menjaga putrinya yang tak lain adalah Rina. Setelah itu Takeshi memutuskan untuk bertobat dan memenuhi wasiat terakhir Tuan Jun dengan cara bekerja di bar agar dia bisa menjaga Rina. Keesokan harinya Rina kembali membuka barnya. Setelah kejadian tadi malam yang hampir membahayakan nyawa Rina, Takeshi pun memutuskan untuk mengajarinya bela diri. Di malam harinya Kenta menyuruh Takeshi menyiapkan roti Prancis dengan topping susu yang banyak untuk seorang pelanggan. Ternyata yang memesan adalah Tsukimoto dan Takeshi mengenalnya dengan sangat baik. Di sore harinya Takeshi mendatangi sebuah laundry milik rekannya yang bernama Yoichi. Takeshi menanyakan maksud Tsukimoto mendatangi bar tempat dia bekerja. Yoichi menjawab kalau Tsukimoto sudah membersihkan mayat Shigawa yang dibunuh oleh Takeshi, di mana TKP-nya tak jauh dari bar itu. Akan tetapi Takeshi membantah telah membunuh Shigawa. Di sini Yoichi menjelaskan kalau Shigawa menjadi target live group, di mana Shigawa adalah seorang polisi yang menyalahgunakan wewenangnya dan menggunakan obat bius sejenis narkoba untuk memperkaos perempuan. Rupanya Yoichi adalah orang kepercayaan organisasi Life Group yang dulu mempekerjakan Takeshi sebagai pembunuh bayaran. Organisasi Life Group dibentuk khusus untuk menghabisi para penjahat, terutama yang kebal hukum, seperti aparat kepolisian atau petinggi pemerintahan. Lalu Yasuke muncul di tengah perbincangan mereka berdua. Di sini Yoichi memperkenalkan Yasuke kepada Takeshi, di mana Yasuke adalah pembunuh bayaran yang direkrut oleh Life Group untuk menggantikan posisi Takeshi yang memutuskan untuk pensiun. Yasuke jugalah yang telah membunuh Shigawa dan juga rekannya. Di sini Yoichi meminta Takeshi untuk kembali bergabung ke dalam organisasi Life Group, menjadi partner Yasuke sebagai pembunuh bayaran. Akan tetapi Takeshi menolak tawaran tersebut. Di lain sisi, seorang pria bernama Nayaka berbicara dengan rekannya di telepon. Dia mengatakan kalau Life Group berupaya menghalangi jalan mereka. Pada saat yang sama, seorang pembunuh bayaran bernama Tomo mendatanginya. Lalu Nayaka memberi sebuah misi kepada Tomo untuk menghabisi seseorang, dan orang itu adalah Yasuke, pembunuh bayaran andalan Life Group yang telah menghabisi 2 orang rekan Nayaka dari kepolisian. Terjadilah pertarungan di antara kedua pembunuh bayaran ini. Pertarungan ini berlangsung cukup seimbang, akan tetapi pada akhirnya Tomo mampu melumpuhkan Yasuke. Di malam hari di apartemennya, Takeshi merenung mengingat masa lalunya. Saat itu Takeshi kecil yang seorang yatim piatu direkrut sebagai pembunuh bayaran oleh Tuan Jun.
ke dalam organisasi Life Group, organisasi yang dipimpin oleh seorang pria bercincin dan Tuan Jun sendiri. Tahun demi tahun Takeshi menjalani tugasnya dengan sangat baik dan selalu berhasil menjalankan misi yang diberikan kepadanya. Hingga pada suatu hari dia diberi misi yang sulit, yaitu menghabisi Tuan Jun. Tuan Jun dituduh oleh rekannya melakukan sebuah kejahatan. Dengan berat hati Takeshi terpaksa melakukannya. Namun pada detik-detik kematiannya, barulah Tuan Jun berhasil meyakinkan Takeshi kalau pria bercincinlah yang sebenarnya melakukan kejahatan itu, dan Tuan Jun hanya menjadi korban fitnahnya. Menyadari akan kekeliruannya, Takeshi pun lantas menghabisi pria bercincin dan memutuskan mundur dari Life Group, lalu menebus kesalahannya dengan menjaga Rina, putri Tuan Jun. Keesokan harinya Yoichi memberitahu Takeshi kalau Yasuke ditemukan tewas terbunuh, dan Yauchi sekali lagi meminta Takeshi bergabung menggantikan Yasuke. Namun Takeshi bersikeras tidak ingin terlibat lagi dengan Life Group. Saat ingin pergi, Takeshi melihat Tomo seperti sedang memantaunya. Lalu pada malam harinya Tomo menculik Rina. Kemudian dia mengirim rekaman video kepada Takeshi dan menyuruhnya datang menyelamatkan Rina. Kenta yang mendapat pesan tersebut menyarankan kepada Takeshi untuk melapor kepada polisi. Tetapi Takeshi menolak saran itu. Kenta yang menyukai Rina bersikeras untuk ikut menyelamatkannya. Namun Takeshi melarangnya untuk ikut. Kemudian Takeshi menghubungi Yauchi dari telepon umum. Setelah itu dia bergegas menyelamatkan Rina. Sesampainya di sana, Takeshi langsung melepaskan ikatannya. Namun sesuai dugaan, dia harus berhadapan dengan Tomo. Di sini Takeshi terlihat sedikit kewalahan karena sudah lebih dari 3 tahun tidak beraksi dan hanya menghabiskan waktunya memasak di dapur. Pertarungan yang terus berlanjut membuat adrenalin Takeshi semakin terpacu, hingga pada akhirnya dia berhasil membalikan keadaan. Namun dalam posisi terjebak, Tomo malah memakai Sandra sebagai ancaman untuk mengendalikan Takeshi. Akan tetapi Takeshi memberikan kode kepada Rina agar menggunakan gerakan bela diri yang pernah dia ajarkan. Lalu Takeshi meminta Rina tetap tinggal di sana, sementara dia akan memburu Tomo. Dan rupanya tempat itu telah terpasang CCTV dan dipantau langsung oleh pria bercincin yang ternyata adalah Nayaka. Lalu Nayaka turun dari mobil membawa pistol untuk menghabisi Rina. Tapi pada saat yang bersamaan Yauchi muncul dan dia sangat terkejut mengetahui fakta bahwa pria bercincin ternyata masih hidup. Di sini Yauchi berusaha menembak Nayaka. Namun sialnya dia berhasil menghindar dan kabur. Di lain sisi Takeshi kembali menjemput Rina setelah berhasil menghabisi Tomo. Tak lama setelah itu seperti biasa Tsukimoto mendatangi TKP untuk membereskan mayat Tomo. Beberapa hari kemudian Kenta bersikap lebih berwibawa dari biasanya hingga membuat Rina dan pelanggan bar merasa heran. Kenta mengatakan kalau dia ingin bersikap seperti sosok Takeshi yang sekarang dia kagumi. Tanpa dia sadari Takeshi telah berdiri di belakangnya. Takeshi kembali ke dapur sembari tersenyum, yang membuat semua orang di bar itu terdiam. Karena ini pertama kalinya mereka melihat Takeshi tersenyum, dan film pun selesai. Banyak yang masih menggantung di ending film ini, seperti Nayaka yang masih hidup bebas, dan Rina yang masih belum tahu kalau Takeshi yang membunuh ayahnya. Tapi secara keseluruhan film ini lumayan seru untuk ditonton. Sekian review film dari saya kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.